Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, penjelasan atau kajian kita kali ini kita masih di dalam bab menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemarin kita sampai di hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna," bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Ini sangat agung ya, kalau Rasulullah sudah mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, ya kita golongan siapa lagi? Padahal ya Rasulullah SAW satu-satunya yang bakal menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Kata Rasulullah, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya. Terus wa yarham shaghirana, dan menyayangi anak-anak kecil yang lebih kecil darinya. Nah, ini menarik ya, bahwasanya pada zaman sekarang yang kita lihat yang paling menonjol itu ya etika, moral, adab itu telah dikit demi sedikit sudah terkikis dari masyarakat kita. Kita nggak usah mengingkari hal itu, karena memang dimanapun kita udah tahu, nggak usah kita keluar rumah, bahkan lewat HP pun kita telah tahu bahwasanya moral sudah banyak yang dicabut. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahkan zaman sekarang ini anak kecil tidak tahu hormat, orang tuanya gila hormat, seperti itu. Jadi makanya padahal ini kan hal-hal sepele. Mungkin dulu kala itu kita diajari orang-orang tua kita, kita harus menghormati orang yang lebih dewasa, itu sangat lumrah sekali ya, biasa hal-hal seperti itu. Cuman entah kenapa zaman sekarang ini sudah mulai hilang moral-moral atau etika-etika, ajaran-ajaran seperti itu. Jadi perlunya kita membahas lagi hal-hal yang mungkin dianggap remeh. Maka dari itu Rasulullah SAW sampai mengatakan seperti ini, laisa minna, bukan dari golongan kami, kata beliau. Wa ya'rif li 'alimina haqqah. Nah, satu lagi, jadi bukan golongan kami yang tidak menghormati orang dewasa, menyayangi anak kecil, dan wa ya'rif li halimina haqqah, dan dia tidak mengetahui haknya seorang ulama. Ini di zaman kita juga sudah semarak sekali, bahwasanya kita kadang orang-orang awam ini yang tidak mengetahui ilmu syariat atau apapun ikut campur dalam perdebatan ulama. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama tersebut kalau berdebat yang santai, mungkin walaupun kelihatannya saling gondok-gondokan, cuman pada aslinya mereka tahu semua adabul khilaf, adab dalam perdebatan, adabul munaqasyah, mereka tahu hal itu. Akan tetapi orang awam ini sekarang sudah mulai ikut-ikutan. Jadi ada seorang ulama kalau misalkan menentang ulama lainnya, nanti yang di bawahnya ini atau orang awam yang tidak mengerti apa-apa, dia ikut-ikutan menentang ulama itu, padahal dia nggak tahu pembahasannya apa. Jadi al-aslam yang paling selamat itu diam, ngikutin ulama yang kita tahu bahwasanya dia ini istiqomah, ibadahnya istiqomah, orangnya benar, lurus, jalur sanadnya, rantai keilmuannya sampai Rasulullah SAW ini jelas, itu yang kita ikuti. Nanti terlepas dari dia berdebat sama A atau sama B, itu bukan urusan kita. Kita selamatkan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, ini hadis yang sangat penting sekali. Wastami ila sayyidina Rasulullah SAW yu'allimu syabab adab suhbah wal ijtima'. Nah, bahkan Rasulullah SAW, kata beliau, dengarkan coba nih, Rasulullah pernah mengajari anak-anak muda adabnya bersahabat atau berkumpul, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW dulu sering juga ngumpul sama anak-anak muda. Makanya dulu sering ngumpul sama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang mana mereka pada saat itu masih kecil, mungkin tergolong. Wa taqdimul kabir ala shaghir. Rasulullah jadi sering kalau ngobrol sama anak-anak muda atau anak-anak kecil, membahas tentang bahwasanya kalian harus menghormati orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Qala sahabil jalil Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Ada sahabat Malik bin Huwairits, ini termasuk sahabat yang muda. Beliau pernah berkata, "Atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun."
Dulu kita pernah datang ke Rasulullah, rombongan ini anak-anak muda semua, umurnya tuh sama semua, ya, palingan terpautnya sedikit. Syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailah. Kita sampai tinggal di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ sampai 20 malam, 20 hari bahasanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan. Rasulullah sangat lembut orangnya. Fadhanna annana qad ishtaqna ahlana. Jadi saking Rasulullah nggak enaknya, padahal mereka ini datang, Malik bin Huwais dan sahabat-sahabatnya datang ingin belajar sama Rasulullah. Rasulullah saking nggak enaknya itu bertanya akhirnya. Rasulullah mengira bahwasanya anak-anak muda ini udah rindu sama orang tuanya. Akhirnya Rasulullah bertanya, fasa'alana antarkina min ahlina, an mantarakna min ahlina. Akhirnya beliau menanyakan, engkau pas datang ke sini di rumah ada siapa aja? Akhirnya satu-satu memberitahu, wah aku meninggalkan ibuku, ayahku, seperti itu. Faqala irji'u ila ahlikum faaqimu fihim. Akhirnya Rasulullah berkata, udah sekarang pulang ke keluarga kalian dan tinggal sama mereka. Wa allimuhum wa muruhum, dan ajarin mereka. Karena sekarang kalian ibaratnya sudah belajar ilmu agama selama 20 malam. Ini jangan disamakan dengan belajarnya kita ya. Belajar sama Rasulullah SAW 20 malam itu bukan kayak 20 hari kita. Enggak, itu berbeda sekali. Rasulullah SAW beliau nuril anwar ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak mengucapkan atas dasar hawa nafsu sekalipun, nggak pernah. Oleh karena itu sahabat walaupun tinggal 20 malam dengan Rasulullah SAW itu pasti berbeda. Akhirnya Rasulullah menyuruh seperti itu, kalian pulang sekarang ajarin keluarga kalian. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau misalkan waktu sholat sudah masuk, salah satu kalian nanti adzan. Jadi Rasulullah mengajari, wal ya'ummukum akbarukum. Nanti yang imamnya itu yang paling dewasa, yang paling tua. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW kepada anak-anak muda. Wa hakal Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala fi tarjumatil faqih Abil Hasan Ali bin Mubarak Karhi. Jadi Hafidz Ibn Rajab pernah bercerita bahwasanya Ali bin Mubarak Al-Karhi ini seorang ulama. Beliau mempunyai guru namanya Abi Ya'la Al-Hanbali. Jadi Ali bin Hasan mempunyai guru namanya Abi Ya'la. Akhirnya Abi Ya'la pernah mengatakan, Ali bin Hasan ini pernah jalan-jalan sama gurunya, lagi jalan-jalan santai. Akhirnya Godi Abi Ya'la ini gurunya bertanya, wahai Ali, engkau kalau berjalan sama orang yang lebih dewasa sama kamu gimana caranya? Akhirnya muridnya Ali bin Hasan ini mengatakan, aku tidak tahu wahai guruku, gimana caranya? Ya mungkin beliau udah tahu, cuman pengen lebih tahu aja, dikasih tahu. Akhirnya kata Godi Abi Ya'la mengatakan, engkau jalan di samping kanannya sebagaimana engkau sholat. Nah ini kemarin kalau nggak salah kita pernah katakan hal seperti ini. Engkau jalan di samping kanannya agak mundur sedikit sebagaimana engkau menjadi makmum tatkala sholat, gitu. Akhirnya beliau juga mengatakan, soalnya kenapa? Kata Abi Ya'la gurunya, karena kalau misalkan engkau jalan di kanan beliau, nanti kalau beliau ingin meludah atau ingin membuang kotoran itu ke arah kiri. Nah ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah jadi kalau ingin meludah itu ke kiri beliau, seperti itu. Jadi tidak mengganggu yang di samping kanannya. Kalau kita jalan di samping kirinya itu mengganggu jelas. Nah ini adab yang sangat mulia ya, yang diajari oleh Rasulullah SAW dan ulama-ulama kita. Oleh karena itu di zaman yang seperti ini, mudah-mudahan kita semua kembali bisa menerapkan adab yang diajari Rasulullah SAW, dan juga tidak seperti kata-kata tadi, anak mudanya tidak tahu adab, orang tuanya gila hormat, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.